Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu nikmat, begitu indahnya kehidupan di alam dunia. Mengapa banyak manusia terlena, terdogma, berhayal mengharapkan surga setelah kematian? Ayo para murid, para santri, dan para pemirsa, dilanjut dari volume 4 masuk ke volume kelima. Sama judul dan kaset dan video ini menjadi guru bangsa volume kelima. Semoga video ini mampu mencerahkan kalian semua. Semua ini ada rangkaian dan rentetannya. Melalui video ini juga guru menyampaikan pada pemirsa apa yang sudah aku rangkai di video. Semua itu sudah dirancang dan aku ciptakan mempersiapkan bangsa dan negara kalian, ya. Semua video itu sudah aku rancang sejak dulu karena guru tahu bahwa negara kita memang seperti ini. Negara kita sudah tumbang. Itu nanti maka guru sudah memberi judul, ya. Ada peradaban baru. Dan melalui video ini sudah aku sampaikan, ya. Sebelum diulas oleh guru, ya. Apa yang sudah aku ajarkan, yang sudah aku rancang dan sudah aku ciptakan dan sudah dijalankan banyak murid, satu contoh di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia butuh keyakinan atau yang disebut sebagai simbol Tuhan atau ibadah. Sudah aku ciptakan bentuk ibadah yang sangat simpel dan sangat efektif. Dua, tentang ada satu contoh upacara kematian, karena ini hal yang pokok. Sehingga dari kitab dan ajaran dan sistem sudah aku siapkan bagi kalian umat dan bangsa, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lebih khusus murid dan santri, bahwa tata cara kalian bila ke depan mengikuti ajaranku, caranya tidak sama dengan apa yang dibawa dari negara Arab. Dan di situ doanya pun tidak akan pernah sama dari acara-acara yang kemarin. Aku ajarkan cara yang simpel dan praktis, tapi begitu mengena dan nyampe apa yang dimaksud. Ada lagi tentang pernikahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pun juga jadi problem. Tatkala agama A dengan agama B, manusia saling mengikat, manusia saling mengasihi, gara-gara ada aturan undang-undang yang melarang agama satu dengan agama yang lain. Dari kitab guru sudah aku bekali di situ. Kalian menikah dengan agama apapun, ajaran guru tidak melarang dan Sang Maha Pencipta pun tidak melarang. Dan leluhur Anda, leluhur kita, para moyang pun tidak akan pernah melarang. Di situ sudah aku bekali tata caranya, doa-doanya, semua sudah valid. Sedikit informasi bagi bangsa dan negara, semua sudah aku siapkan dan semua sudah aku rancang. Semua sudah terbentuk dan sudah menjadi. Tinggal kapan dengan perlahan. Sistem ini akan mempengaruhi dan dijalankan di Negara Kesatuan kita Republik Indonesia, sehingga bangsa umat betul-betul menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang rukun dan damai. Para murid, para santri, video yang kelima ini masuk substansi dari menerangkan tatkala negara kita ini sudah tumbang, kita sudah rubuh, ruhnya tidak ada. Masalahnya kemarin sudah diajarkan guru, maka guru pesan lagi, ya. Di video yang lain sudah diterangkan, ini yang murid-murid santri sepuh yang sudah tahu. Saya nasihatkan kembali. Apa-apa yang menyelimuti dari agama Islam, ruh-ruhnya sudah saya kembalikan kepada bumi Pancasila. Risikonya apa-apa yang atas nama agama yang carut-marut akan membawa dampak yang tidak baik. Kemungkinan nanti tempat-tempat yang mendidik seperti itu mudah rapuh dan mudah roboh karena ruhnya sudah tidak ada. Dan orang-orang dan manusia yang mempercayai, yang memuja-muja kalimat itu dari negara yang dari Arab sana, mantra-mantramu sudah tidak ada ruhnya, sehingga kalian akan kena dampak.
kemungkinan fisikmu tidak begitu kuat karena ruhnya sudah tidak ada. Tatkala kemarin kalian mempercayai sesuatu itu sebagai sugesti, sebagai perdagangan, daganganmu akan tidak laku lagi. Karena apa? Ruhnya sudah aku kembalikan kepada bumi Pancasila. Melalui video ini guru menasihatkan, bersyukurlah kalian generasi Pancasila yang akan membawa ruh kejayaan, baik harta dan jabatan. Kalian adalah generasinya. Sedikit nasihat, sedikit memberi arahan peradaban kita ke depan seperti itu. Kita masuk tentang pembahasan berbangsa dan bernegara dengan volume kelima ini. Bismillah. Semoga tetap siapapun dan apapun yang menyelimuti di depan, di kanan dan di belakang guru, semoga memberikan ridha, memberikan kemudahan dari gambar yang ada di depan guru ini. Sehingga semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Saya guru pun tidak tahu tadi blur atau tidak, semoga diberi kelancaran. Kembali lagi kepada siapapun yang menutup tabir di depan guru, guru minta tolong dimudahkan gambar yang aku sampaikan kepada murid santri dan para pemirsa. Semoga gambar dengan jelas membawa manfaat kepada bangsa manusia. Ayo para pemirsa masuk kepada substansi juga yang pokok ya. Sesuai dengan judul berbangsa dan bernegara, namun untuk lembaran ini guru sudah memberi judul yang berbeda. Di sini judulnya sudah membangun bangsa. Yang dimaksud membangun bangsa, guru mempersiapkan Indonesia baru setelah masuk ke tahun 2024 Masehi. Ini sesuatu hal yang baru para pemirsa ya. Kita masuk bab 1 ada lingkaran. Ya. Apapun yang sudah aku tulis di sini ini terangkai dari ilmu guru yang sudah disampaikan di video yang lain, yang sudah disampaikan dan ditulis di kitab-kitabnya yang sudah banyak dijalankan para murid dan santri. Membangun bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun ke depan tahun 2024 Masehi, banyak manusia berharap mempunyai pemimpin atau presiden. Di situ banyak namanya politik. 1000 cara dipakai demi menuruti ambisinya. Para pemirsa, seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau toh setelah acara Ramadan, setelah Lebaran, perilaku budaya kita akan masuk Pilpres. Untuk memilih presiden, untuk memilih pemimpin masa depan setelah pemilihan tahun 2024, presiden pun ingin membangun negaranya, siapapun yang terpilih. Diajarin oleh guru. Siapapun yang akan memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, tolong diberi pertanyaan ini. Siapapun. Kalau toh siapapun yang ingin mencalonkan Presiden Republik Indonesia tahun 2004 Masehi, tolong diberi pertanyaan. Yang dibangun apanya? Ya. Siapapun yang mencalonkan, beri pertanyaan itu. Kalau toh presiden yang terpilih ingin membangun Indonesia, yang dibangun itu apanya? Jangan-jangan pondasi yang sudah kuat malah dihancurkan. Jangan-jangan hal-hal yang substansi akan ditumbangkan. Tatkala di dalam keilmuan dari yang memimpin bangsamu ini tidak bisa menerangkan, peradaban kalian pun akan rusak, negaramu lebih parah.
Tolong ini diberi pertanyaan kepada yang akan memimpin negaramu. Beri pertanyaan lagi, dimulai dari apanya? Artinya para pemirsa, khususnya rakyat dan umat seluruh Indonesia, pemirsa, saya ajak kalian lebih cerdas agar kalian tidak terjerumus memilih siapapun. Tatkala pemimpinmu dalam kebodohan dan kesesatan, keluarga kalian akan menjadikan hal yang sulit dalam mencapai kehidupan dan mencari kehidupan di bumi Pancasila. Ini harus mampu dijawab siapapun yang akan memimpin negara kalian di sini, ya. Yang dibangun apanya? Dimulai dari apanya? Dimulai dari mana? Bagaimana cara membangunnya? Kalau ini tidak mampu dijawab dengan tepat dan benar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang tersesat dan orang-orang hanyalah sebagai orang pembual. Mereka hanya ingin mementingkan diri dan kelompoknya. Tatkala bagaimana caranya? Dengan apa Anda membangunnya? Ini loh. Sesuatu hal yang istimewa untuk membuka cakrawala berpikir, menguji kapasitas sebagai raja dan presiden. Kalau toh satu aja tidak mampu menerangkan dengan tepat dan benar, bagaimana di sini masih ada banyak pertanyaan. Lantas dari angka yang kedua, satu contoh, ada beberapa hal, beberapa calon. Seakan-akan dia mampu dan bisa membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Beri lagi pertanyaan. Kalau toh Anda ingin membangun di negara kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia ini milik siapa? Tapi demikian juga bagi kalian, para pemirsa. Anda sudah di negara berapa tahun? Kita makan, kita berteduh, bahkan kita meninggal pun dikubur di bumi ini. Tahukah Anda, negaramu ini miliknya siapa? Lantas kalau mau membangun negara kesatuan Republik Indonesia tidak tahu miliknya, bagaimana Anda akan bisa mendapatkan kedamaian membangun di atas bumi Pancasila? Wong kalian yang memiliki aja tidak tahu. Tatkala sudah tahu, maka sebagai pemimpin harus tahu pemiliknya. Kalau sudah tahu langkahnya apa? Dimulai kapan? Nah, itu juga pertanyaan lagi. Dari pertanyaan itu dikembangkan lagi oleh guru. Ada apa di bumi Pancasila? Bagaikan manusia membangun suatu negara, bila tidak tahu di bumi, di tanah itu ada bom nuklir, ada granat, ada duri, ada lubang. Kalau itu tidak tahu, lantas Anda sewena-wena mendirikan bangunan di atas itu. Rusaklah bangunan itu, rusaklah penghuninya. Sedangkan kalian sudah tidak tahu akan sejarah leluhurmu, dan kalian sudah dibutakan atas nama agama. Kalian tidak tahu apa yang ada di bumi Pancasila sebelum Anda lahir, sebelum negara kita merdeka. Bila sudah tahu pondasi di negara kita, Anda pun harus dituntut mengetahui bentuknya bagaimana sebelum negara kesatuan Republik Indonesia itu ada. Dari 3 yang C, ketahuilah di dalam bumi Pancasila sebelum kemerdekaan isinya apa saja. Nah, hal-hal pertanyaan ini semoga seperti di era sekarang, adanya TikTok, adanya snack, adanya banyak media. Bisa video ini kalian upload sebagian. Untuk memberi pemahaman yang baru, seluruh dan segenap elemen bangsa dan negara. Semoga pikiran bangsa ini lebih cerdas dan lebih mengerti. Dan akan mampu mempersiapkan bangsa dan negaranya lebih maju. Lantas bagaimana kemarin guru mengikuti media? Kalau negara Indonesia ini tidak tahu miliknya siapa. Lantas ada negara lain,
mendirikan pribumi akan membangun negara Indonesia. Manusia dari negara lain akan mendirikan, akan membangun bangsa Indonesia. Ini loh negara ini milik siapa? Sadar atau tidak kalian? Tapi satu ketetapan yang sudah ditetapkan sampai batas waktu tak pernah terbatas. Siapapun kalian bukan pribumi Pancasila, kalian akan membuat sewenang-wenang. Kalian akan dimusnahkan dari bumi Pancasila dengan generasi Anda. Maka aku melalui video ini menyampaikan, jangan sekali-kali mengusik bumi Pancasila. Aku sampaikan ya, para murid dan santri. Dari kesekian ini guru tidak menerangkan, tapi guru memberi satu gambaran. Tatkala membangun bangsa, dari pertanyaan ini sudah terurai dan semua aku jelaskan melalui dengan ilmu dan apa yang sudah aku siapkan di kitab dan di YouTube guru. Guru mewakili di sini ada simbol membangun bangsa berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila adalah simbolnya di situ Garuda Wisnu Kencana. Di situ ada simbol burung. Maka guru memberikan simbol adanya Bismillahirrahmanirrahim. Dari filsafat dari orang-orang terdahulu sudah dicipta dan sudah disiapkan sebenarnya oleh leluhur kita karena sudah terporak-poranda dan diacak, diodak-aduk sehingga kalian tidak akan pernah tahu kehebatan bumi Pancasila. Satu contoh, tidak diulas di video ini. Ini sekilas hanya gambaran dulu. Bismillah sudah dirancang oleh leluhur kita. Di situ ada 20 huruf. Maka di sini diberilah guru Garuda Wisnu Kencana, disimbolkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa guru memakai simbol Bismillahirrahmanirrahim? Sesungguhnya semua manusia yang di atas bumi Pancasila sebenarnya mereka hanya menginginkan kasih dan sayang, menginginkan kerukunan. Maka dari leluhur kita sudah dibekali hal yang sangat istimewa. Karena adanya politik sejak zaman kerajaan, sehingga rusaklah sesuatu hal yang istimewa itu. Bila dipahamkan nanti menjadi sistem dan aturan dan sebagai keilmuan yang menopang bumi Pancasila. Tatkala Bismillah sudah diberi simbol oleh leluhur kita diwariskan dari 20 huruf. Di dalam bumi Pancasila kita pun sudah dibekali oleh leluhur kita. Hono Coroko pun juga 20 huruf. Bila itu bisa menyatu dan disatukan menjadi sistem di dalam suatu negara kita. 20 ditambah 20 akan menjadikan 40. Kalian tidak akan pernah sadar. Dari nilai 40 itu bila dijabarkan, bila dikembangkan, bila digali. Sungguh berlian dan mutiara dunia. Tapi karena kalian sudah terdogma, bahwa yang menerangkan angka-angka kok kira itu klenik. Sesungguhnya itu adalah metrik yang mahakarya. Karena kembali lagi. Kalian didogma agama. Yang lebih parah lagi yang mendogma adalah guru-guru Anda sendiri. Itu juga sangat menjadikan problem. 20 ditambah 20 adanya 40. Tatkala ditulis angka. Di zaman sekarang dibaca 40. Orang-orang leluhur kita dulu, orang-orang dulu menyebutnya petang puluh. Beda bahasanya. Ada sesuatu sandi, ada suatu simbol kalian yang tidak paham. Maka ada tradisi atau keilmuan, satu contoh tentang nilai 40 hari. 40 hari yang terjadi di negara kita, khususnya di bumi Pancasila. Satu, menerangkan ritual atau kirim doa tentang orang kematian. Maka di situ ada 40 hari. Tapi jangan lupa, leluhur kita, ada manusia ingin menjadi manusia yang mumpuni, manusia yang kuat tubuhnya, proteksi daya tahan tubuhnya kuat. Maka dulu pernah dengar tidak diajarkan untuk berpuasa 40 hari. Artinya bisa diterangkan dua makna yang sangat pokok. 40 hari untuk proteksi tubuh sebagai rakyat dan warganya. Artinya kekebalan tubuh rakyatnya akan menjadi kuat. Bukan berarti jangan digambarkan. Selama ini manusia masyarakat menggambarkan dengan kekuatan kesaktian. Kalian hanya menggambarkan
kebal pusaka, kebal gaman, kebal samurai. Sesungguhnya itu sesuatu hal yang tidak baik bagi bangsa manusia. Karena yang dimaksud kekebalan adalah kebal terutama dari kekuatan mental, kekuatan ekonomi, kekuatan bangsa. Tapi karena pemahaman yang sangat pendek, manusia hanya dipamerkan hanya kebal dari pusaka. Itulah sesuatu hal yang sangat nista sebenarnya, para murid, para santri. Coba guru keluar dari apa yang diterangkan di sini. Guru menyinggung budaya yang ada di luaran Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan simbol angka 40. Ya. Kita tahu ya, leluhur kita untuk membuat tubuh, artinya tubuh terproteksi dari tekanan alam, ada nilai 40 hari. Dari kematian menerangkan alam bawah sadar itu 40 hari. Di negara lain guru menyinggung assalamualaikum, di situ ada ya Ruhil Kudus, ada yang disebut Isa alaihissalam. Gali dan pelajari ceritanya ya, ceritanya. Isa alaihissalam sebelum mendapatkan sesuatu kelebihan, beliau diterangkan di dalam tulisan, dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Guru pun tidak tahu apakah betul di dalam kitab-kitab yang diyakini dari umat Nasrani dan Katolik, adakah cerita seperti itu? Tapi guru menyampaikan melalui video ini, tolong, adakah seperti itu? Kalau toh itu ada, apa artinya para murid, para santri? Tatkala manusia mengerti akan nilai 40, itu aja bisa menjadi panutan bagi bangsa negara lain. Tapi mengapa kita yang mempunyai angka dan mengerti filsafatnya, kita yang mempunyai ilmunya, kita yang mempunyai bahan bakunya, kita jadi bangsa pengekor, bangsa pengikut, bangsa yang terbodoh. Kembali lagi, 1400 tahun kalian ditidurkan oleh ajaran-ajaran yang mengatasnamakan yang tidak jelas itu. Para murid, para santri, semoga video ini mencerahkan khususnya kalian dan mempersiapkan peradaban di tahun-tahun ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.